Awalnya terasa ringan, angkanya kecil, bulanannya terjangkau, dan hampir tidak terasa di awal. Cuma segini, pikirnya. Satu cicilan disetujui, lalu disusul cicilan lain. Semua tampak aman karena masing-masing terlihat kecil. Sampai suatu hari, dia sadar sebagian besar gajinya sudah habis bahkan sebelum dipakai hidup. Bukan karena satu cicilan besar, tapi karena banyak cicilan kecil yang menumpuk. Yang paling berbahaya dari cicilan bukan bunganya, tapi rasa aman palsu yang membuat kita merasa semuanya masih terkendali. Padahal cash flow perlahan dicekik. Banyak orang terjebak cicilan karena menganggap nominal kecil tidak berbahaya. Selama masih bisa dibayar, dianggap aman. Padahal cicilan bekerja seperti pasir di jam pasir. Sedikit demi sedikit, ruang gerak keuangan semakin sempit. Setiap cicilan mengurangi fleksibilitas cash flow. Saat pendapatan stabil, masalah ini tidak terasa. Tapi begitu ada gangguan kecil, pengeluaran mendadak atau penghasilan turun, semuanya langsung goyah. Di titik ini, orang baru sadar bahwa cicilan kecil yang dianggap wajar ternyata sudah mengambil alih kendali keuangan. Titik balik datang saat dia mencoba menghitung ulang seluruh cicilan bulanannya. Angkanya mengejutkan. Bukan satu cicilan yang berat, tapi totalnya yang mencekik. Lebih dari separuh penghasilan sudah dikunci untuk masa lalu. Tidak ada ruang untuk menabung, apalagi berinvestasi. Dari situ dia sadar, selama ini dia bekerja bukan untuk masa depan, tapi untuk membayar keputusan-keputusan lama. Kesadaran ini pahit, tapi penting. Karena tanpa menyadarinya, siklus cicilan hanya akan terus berulang dan semakin berat. Masalah cicilan sebenarnya bukan pada konsep utang itu sendiri, tapi pada dampaknya terhadap cash flow. Utang yang sehat seharusnya membantu produktivitas, bukan menggerus pendapatan bulanan. Cicilan konsumtif seringkali tidak menambah nilai apapun, tapi mengikat cash flow dalam jangka panjang. Orang yang keuangannya sehat selalu melihat cicilan sebagai komitmen jangka panjang terhadap alur uang, bukan sekedar kemampuan bayar bulan ini. Jika cicilan membuat cash flow tidak bernafas, maka cepat atau lambat, stres finansial akan datang. Langkah pertama adalah menghitung total cicilan bulanan secara jujur, bukan hanya yang besar, tapi semua, sekecil apapun. Dari situ, hitung persentasenya terhadap penghasilan. Idealnya, total cicilan tidak melebihi batas aman. Jika sudah terlalu besar, berhenti menambah cicilan baru adalah keputusan paling bijak. Banyak orang gagal bukan karena cicilan lama, tapi karena tetap menambah cicilan baru di tengah kondisi yang sudah berat. Menghentikan kebiasaan ini adalah langkah awal menyelamatkan cash flow. Langkah kedua adalah membedakan cicilan produktif dan konsumtif. Cicilan produktif berpotensi menambah penghasilan atau nilai jangka panjang. Sementara cicilan konsumtif hanya menambah kenyamanan sesaat. Jika harus memilih, utamakan melunasi cicilan konsumtif lebih dulu. Setiap cicilan yang lunas bukan hanya mengurangi beban, tapi mengembalikan ruang nafas pada cash flow. Ruang inilah yang nantinya bisa dialihkan ke tabungan dan masa depan, bukan ke gaya hidup baru. Beberapa bulan setelah berhenti menambah cicilan dan mulai melunasi yang paling tidak penting, perubahan mulai terasa. Gaji terasa lebih panjang. Tidak ada lagi rasa tercekik di awal bulan. Walaupun belum sepenuhnya bebas cicilan, arah keuangan sudah jauh lebih jelas. Dia mulai merasakan perbedaan antara hidup dengan cash flow yang terkunci dan cash flow yang mulai longgar. Di titik ini, dia sadar bahwa kebebasan finansial tidak dimulai dari penghasilan besar, tapi dari berkurangnya komitmen yang tidak perlu. Pelajaran penting dari cerita ini adalah, cicilan kecil bisa menjadi masalah besar jika dibiarkan menumpuk. Yang berbahaya bukan besarnya cicilan, tapi jumlahnya dan dampaknya terhadap cash flow. Setiap keputusan berutang adalah keputusan tentang masa depan uang kita. Orang yang bijak secara finansial tidak bertanya, bisa bayar atau tidak, tapi apakah cash flow-ku masih sehat setelah ini? Perbedaan pertanyaan ini menentukan arah keuangan jangka panjang. Kalau saat ini kamu terjebak dalam banyak cicilan kecil, jangan putus asa. Fokus pada satu persatu. Mulai dari yang paling membebani. Jangan menambah luka dengan cicilan baru. Proses ini memang tidak instan, tapi setiap cicilan yang lunas adalah kemenangan kecil. Ingat, tujuanmu bukan hidup tanpa menikmati apapun, tapi hidup tanpa dikejar-kejar tagihan. Ketenangan itu layak diperjuangkan.
Kalau video ini membuka mata kamu tentang bahaya cicilan kecil, pastikan kamu subscribe channel ini. Di video selanjutnya, kita akan bahas kenapa orang yang terlihat sangat sibuk justru seringkali tidak pernah benar-benar kaya. Tulis di komentar berapa persen penghasilanmu yang saat ini habis untuk cicilan. Jujur pada diri sendiri adalah langkah pertama untuk memperbaiki cash flow.